datang kembali di YouTube channel gue. Buat yang belum kenal, kenalin dulu, nama gue Amanda. Gue mahasiswa manajemen dan juga frontliner BCA dari program Magang Bakti BCA tahun 2021 ini sebagai CSO angkatan 497. Once again, I wanna say sorry banget ya untuk yang nungguin video part 3 kali ini, karena akhir-akhir ini gue lagi hektik banget dan juga sempat sakit. So buat kalian yang nonton video ini, stay healthy, stay safe. Jadi hari ini gue mau ngapain? Hari ini gue mau jelasin part 3, yaitu isinya adalah tahapan terakhir dari rekrutmen Magang Bakti BCA, yaitu tahapan penandatanganan kerja. Nah, untuk sampai ke tahapan penandatanganan kerja kali ini, kita kan udah ngelewatin berbagai tahapan yang panjang banget selama rekrutmen kemarin, dan udah gue bikin juga. Untuk yang belum nonton bisa ditonton dulu untuk part 1 dan juga part 2 nya, nanti gue sertain linknya di description box. Dan udah banyak juga tips-tips dan juga trik-trik yang gue kasih ke kalian supaya kalian juga bisa melewati dan juga punya gambaran atas rekrutmen BCA itu seperti apa. Nah, gue juga gak akan bosen-bosen nih. Kali ini gue juga akan membagikan beberapa tips and trik yang sempat gue lakukan dan juga itu worth it banget. So, kalau mau tahu tips and triknya apa aja yang gue lakuin juga saat penandatanganan kerja, kalian stay tune terus di channel ini. Kalian subscribe, like, comment, jangan lupa kalau kalian suka dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat bagi diri kalian. So, story time kita mulai ya. Waktu dapat undangan untuk perjanjian kerja itu, gue dapat undangannya di tanggal 29 Juli 2021. Dan kita tentunya online ya untuk penandatanganan kerjanya itu. Dan penandatanganan kerjanya itu di undangan itu di tanggal 30 Juli 2021. Jangan kaget, jangan bingung, gue nggak salah ngomong dan emang bener perjanjian penandatanganan kontrak ini kita lakukan secara online, karena sekarang juga kan masih PPKM masih berlanjut dan juga pandemi ini masih ada ya. Oke, pelan-pelan ya gue jelasin. Jadi kenapa gue bilang penandatanganan kerjanya itu online, karena kita kan biasa penandatanganan ya udah ketemu tatap muka aja. Nah, jadi di rekrutmen tahapan kali ini dilakukan secara online dan emang agak ribet. Jadi kalian harus benar-benar mahamin dulu apa yang gue ceritain, baru nanti di sela-sela akan gue kasih tips and triknya seperti apa. Untuk yang tanya nih ya, ribet nggak sih kak kalau online kayak gitu? Ya pasti ribet dong, dan kerjaannya juga jadi lebih double, waktunya juga jadi lebih lama untuk prosesnya. Apalagi nih ya, untuk cowok-cowok yang kurang perhatian sama berkas-berkas kalian maupun diri sendiri nih yang kurang diperhatikan, di tahapan terakhir ini kalian diuji banget sih kalau menurut gue, karena kita itu tanda tanganan kerja ini sekaligus satu grup, dan itu kalau waktu gue itu dari siang sampai maghrib lewat, dan itu baru selesai karena kita cross checknya itu melalui Google Meet dan juga satu-satu gitu, kita tampilin satu-satu gitu. Kenapa sih ditampilin satu-satu? Oke, gue jelasin ya. Yang kita tampilkan satu-satu melalui kamera on cam melalui Google Meet ini adalah berkas-berkas asli dan juga fotokopi yang dijadikan syarat untuk tanda tangan kerja. Nah, berkasnya itu apa aja udah gue tampilin di part 2, tapi buat kalian yang lupa akan gue tampilin lagi di layar. Ya bisa dibaca-baca dulu. Nah, jadi karena masih ada waktu 1 hari sebelum penandatanganan kerja ini dimulai, kita tuh ngapain aja sih, terus preparingnya tuh apa aja. Nah, ini gue akan jelasin juga satu-satu. Yang pertama itu gue pastiin semua berkas kita itu udah ada, udah difotokopi, udah lengkap dan udah dijadiin satu rangkap. Terus yang kedua, susun semua berkas-berkas kalian itu berdasarkan urutan yang tertera di email saat ada undangan penandatanganan kerja secara online itu. Yang ketiga nih, yang suka dilupain karena kita cuman tanda tangan dari rumah, yaitu ngelupain outfit sih. Itu juga menurut gue itu sangat-sangat penting banget ya, karena walaupun kita sudah di tahap penandatanganan kerja, yaitu tahap akhir, tetap aja kita bertemu dan bertatapan muka secara online dengan bagian rekrutmen dari BCA ini. Terus yang tips yang ketiga ini, karena kita open cam, maksimalin juga outfit kalian. Buat yang cowok juga nih ya, jangan asal ya, walaupun ketemunya cuma online, gunain kemeja, jangan lupa. Untuk rambut juga jangan acak-acakan. Nah, buat kalian yang bingung juga nih bentuk email perjanjian kerja dari tim rekrutmen BCA itu seperti apa, nah ini akan gue tampilin juga di layar sebelah sini contohnya seperti
apa. Ada hari, tanggal, waktu, link, bertemu dengan siapa nanti kita, dan juga perlengkapan sebelumnya itu apa. BCA sudah menjelaskan sih di email. Nah, karena perjanjian kerja ini dilakukan secara online, jadi untuk pertama kalinya kita dapat email perjanjian kerja itu kita harus ngapain sih? Kita harus balas email mereka dengan melengkapi formulir kelengkapan magang, yang kedua formulir permohonan magang, yang ketiga foto ID card BCA. Nah, untuk foto ID card nih banyak yang nanya juga ya, untuk ketentuannya seperti apa, nanti juga akan gue tampilin contohnya di sini seperti itu. Nah, untuk outfitnya, kalau untuk perempuan sih kita gunain kemeja hitam, rok hitam. Untuk rambut sih nggak harus dicepol ya. Nah, setelah kita mengirimkan formulir-formulir dan juga foto ID card yang disuruh sama pihak BCA ini dengan mereply all email dari mereka, selanjutnya kita ngapain? Nah, selanjutnya kita ngumpulin hard copy berupa persyaratannya, dan itu apa aja. Nah, untuk hard copy yang akan gue sebutkan selanjutnya ini itu dicetak dan dibawa saat tanda tangan perjanjian kerja secara online. Dibawa itu maksudnya untuk berkas aslinya yang kita kirimkan nanti ke pihak BCA cuman SKCK asli dan masih berlaku tanggalnya. Nah, untuk berkas-berkas lainnya yang asli seperti ijazah asli, untuk rapot asli itu kita tampilin aja saat kita nanti perjanjian kerja melalui Google Meet. Nanti kita tampilin di depan kamera supaya tim dari rekrutmen BCA ini bisa melihat memang benar itu data diri kita. Sorry banget ya semuanya, tadi gue disuruh makan dulu, jadi kita lanjut ke berkas selanjutnya. Untuk berkas perjanjian magang itu kita dikasih sekitar 14 lembar. Next, untuk berkas hard copy-nya ada KTP asli dan juga fotokopinya itu 1 lembar aja. Nah, untuk KTP asli ini seperti yang gue bilang di awal, kita cuma tunjukkan di depan kamera nanti saat kita on cam. Nah, untuk fotokopinya ini nanti kita serahkan langsung ke pihak rekrutmen BCA melalui pengiriman nanti ke kantornya langsung. Nah, berkas selanjutnya itu ada fotokopi KTP ibu kandung apabila sudah meninggal digantikan dengan surat keterangan meninggal. Nah, yang selanjutnya juga ada fotokopi kartu NPWP. Nah, ini kita fotokopinya aja. Tapi kalau untuk aslinya kita tunjukin aja kayak di kamera yang kayak gue bilang tadi. Nah, di sini keterangannya apabila Anda belum memiliki NPWP, Anda dapat membuatnya terlebih dahulu secara online. Nah, cerita sedikit ya, karena waktu itu gue juga belum punya NPWP dan juga SKCK semenjak gue medical check up. Dari sana gue udah mengurus berkas-berkas itu, dan ternyata gue kaget kalau tahu NPWP itu sekarang bisa diurus secara online dan kita tinggal diem aja di rumah dan itu langsung diantar dari pihak pajaknya sendiri ke rumah kita. Nah, ini mungkin juga bisa jadi tips buat kalian. Semenjak ada undangan medical check up itu kan dari pihak BCA ini sudah memberi peringatan seandainya kita lolos medical check up, kita akan langsung ke tahap selanjutnya yaitu penandatanganan kerja. Nah, untuk yang tanya di kolom komentar, gue juga sempat baca ya, untuk NPWP wajib nggak sih? Itu wajib. Untuk berkas yang dicantumkan di email itu semuanya sebetulnya wajib. Nah, untuk yang nggak wajib itu kayak surat fotokopi SPT tahun berjalan dari perusahaan. Nah, itu kenapa gue bilang nggak wajib? Karena gue kan sebelumnya belum bekerja, jadi gue nggak ada surat SPT dari perusahaan sebelumnya. Nah, itu jatuhnya sih sesuaiin lagi ke diri kalian masing-masing. Kalian sebelumnya sudah pernah bekerja atau belum? Kalau memang sudah, kalian bisa ikut sertain SPT dari perusahaan kalian sebelumnya. Lagi ke diri kalian masing-masing. Kalian sebelumnya sudah pernah bekerja atau belum? Kalau memang sudah, kalian bisa ikut sertain SPT dari perusahaan kalian sebelumnya. Nah, ini juga tergolongnya berkas yang tidak wajib karena disesuaikan sama diri kalian masing-masing itu udah punya atau belum, yaitu fotokopi kartu BPJS Kesehatan atau kartu Indonesia Sehat atau kartu Jakarta Sehat. Nah, di sini keterangannya itu jika ada. Nah, nanti kalau kita belum ada seandainya, nah nanti BPJS atau surat kesehatan ini atau asuransi kesehatan ini akan dibuatkan oleh pihak BCA atas nama kita.
berkas hard copy yang wajib next selanjutnya adalah fotokopi halaman depan buku tabungan BCA yang terdapat nomor rekening dan juga tanda tangan kalian. Nah, jika tabungan Anda jenis tabungan tahapan ekspresi, Anda dapat fotokopi kartu ATM-nya saja yang tertera nomor rekening. Nah, di sini juga BCA udah kasih penjelasan ya, kurang lebihnya seperti apa. Pokoknya nanti dia jelasinnya secara lengkap dan juga secara rinci. Tinggal kitanya aja cara memahaminya seperti apa. Nah, terus buat yang tanya nih, untuk ATM kita itu wajib nggak sih punya ATM BCA? Karena kita kerja sebagai salah satu bagian dari BCA, ya wajib. Nanti gaji kita atau uang saku kita itu ditransfernya melalui BCA yang kita punya, bukan melalui bank lain. Karena ya kita kerja di BCA, ya of course nggak sih kayak gitu. Untuk hard copy berkas selanjutnya yang wajib ada surat pernyataan orang tua. Tukang somai. Nah, jadi surat pernyataan orang tua ini wajib, dan itu nanti ada di lampiran dari email dari BCA ini, dari. Nah, kenapa gue bilang wajib? Karena di situ kita memerlukan tanda tangan orang tua kita atau wali kita yang menyatakan kalau kita itu diizinkan untuk magang di BCA. Next, ada ijazah pendidikan terakhir. Nah, kayak yang gue bilang tadi, untuk ijazah asli kita cuma tampilin di layar aja. Nah, untuk fotokopinya ini nanti kita kirimkan bersamaan dengan hard copy dari berkas-berkas lainnya yang wajib. Terus ada transkrip nilai. Nah, untuk lulusan SMA, SKHUN jika ada, tapi di angkatan gue itu karena gue lulus di tahun 2020 SMA dan gak ada UN untuk pertama kalinya, dan gue gak punya SKHUN, jadi gue cuma sertain rapor semester 5 dan 6. Nah, yang aslinya kita tampilin aja di layar. Nanti saat kita ketemu sama perwakilan pihak BCA yang fotokopinya seperti biasa kita terhapus dengan berkas hard copy lainnya, dan nanti kita kirimkan ke kantor. Terus untuk berkas-berkas lainnya itu kayak fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran kita. Nah, untuk SKCK ini kita kirimkan yang asli. Jadi yang asli yang kita kirim bersamaan dengan hard copy lainnya cuman SKCK aja. Terus selanjutnya kita siapin materai 10.000 itu sebanyak 4 lembar. Nah, itu digunain untuk 1 rangkap perjanjian magang, 1 surat kuasa, 1 surat pernyataan, 1 surat pernyataan orang tua. Nah, untuk formulir permohonan magang dan formulir kelengkapan magang, karena kita sudah kirim melalui email dengan mereply all di awal, tapi di sini pihak BCA juga mau kita mengirimkan FPM dan FKM ini berupa hard copy-nya, dan itu sekaligus dengan surat pernyataan, surat kuasa, fotokopi atau print sertifikat vaksinasi. Nah, ini yang penting banget nih, vaksin ini minimal kita harus udah daftar vaksin pertama minimal, dan udah ada nama kita itu di pendaftaran vaksin di Peduli Lindungi. Terus yang terakhir yang harus kita siapin juga ada amplop coklat untuk pengiriman berkas kita. Nah, kalau gue itu waktu itu pengiriman berkas gue karena ekspedisi terdekat dari rumah itu adalah JNT. Nah, gue kirim yang ekspres, harganya sih kurang lebih 15.000 untuk pengirimannya, dan besoknya langsung sampai ke kantor. Dan itu sebetulnya ada deadline-nya tersendiri dari BCA ini. Nah, waktu itu maksimal itu kalau tanggal 4 itu nggak nyampe ke kantor, kita dianggapnya gugur atau gimana gitulah pokoknya. Nah, kalau kalian itu udah make sure semua berkas itu aman dan juga tersusun dengan rapi, kalian bisa kirim melalui ekspedisi yang kalian percaya dan terdekat dari rumah mungkin. Dan pastiin tips dari gue itu bener-bener jangan sampai mepet sama deadline yang dikasih dari BCA. Oh ya, gue juga mau ngasih tahu nih buat kalian yang belum tahu, BCA itu mau semua berkas yang mengatasnamakan BCA itu nggak kita hancurkan sendiri kalau semisal kita salah cetak keadaannya. Jadi mereka mau berkas-berkas yang salah ini juga jangan kita sendiri yang buang, tapi kita kirimkan kembali ke pihak mereka, nanti biar mereka yang hancurkan dengan mesin penghancur di kantornya mereka. Oke, ini tips juga ya sebelum kita tatap muka secara online dengan perwakilan dari pihak BCA ini. Kita kan sudah mendapat email tentang perjanjian kerja sebelumnya, dan ada nama kita, nama jelas, alamat kita. Itu make sure aja sih kalian itu jangan sampai ada suatu kesalahan
konfirmasi langsung ke pihak BCA, jadi mereka bisa buat ulang dan nanti dikirimkan langsung sebelum deadline-nya BCA ini. Nah, setelah kita melewati perjanjian kerja secara online yang diadakan di Google Meet atau Zoom atau Webex dan lain sebagainya, kita nunggu sekitaran 1 bulanan. Nah, sekitar 1 bulan ini pihak BCA ini menyarankan supaya kita jaga kesehatan banget ya, supaya nanti kita juga nggak kaget kalau semisal kita sudah mengikuti pelatihan atau training dari BCA ini, karena dilakukannya setiap hari. Walaupun sekarang trainingnya itu masih dalam online, 15 hari online, 15 hari dilakukan langsung ke tempat bekerja. Pastiin badan kalian itu tetap fit, sering-sering olahraga tapi jangan sampai too much. Terus pola makan kalian juga diatur, sering-sering makan buah. Terus karena kita akan sibuk ke depannya dan dikhawatirkan badan kita itu akan kaget, karena selama pandemi ini biasanya kita cuma males-malesan, tidur-tiduran gitu ya kan. Oh iya, satu lagi, pastiin kalian ini jangan kemana-mana kalau nggak benar-benar urgent dan juga nggak penting-penting banget sih. Untuk minimalisir aja hal yang kita nggak mau terjadi gitu, sambil sering minum vitamin di rumah, mulai belajar bangun pagi setiap hari. Mungkin untuk yang cowok yang suka bangunnya itu siang jam 12, itu mending dilatih selama 1 bulan sampai di tanggal kita training berlangsung. Jadi kita sudah punya preparing diri nih ke depannya. Jika nanti kita sudah bekerja secara offline, lebih baik datang lebih awal daripada telat, karena lumayan banget sih sistem di BCA ini kan potong gaji ya, dan itu ya lumayan aja nggak sih kalau semisal kita sering telat atau absen, kita nggak masuk. Nah, sekarang gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang kalian sering tanyain di kolom komentar. Apa semua tahapan yang sudah kita lalui dari awal ini kita bayar sendiri untuk medical check up atau apanya? Itu kan ada yang tanya seperti itu. Enggak, kita nggak bayar sendiri, semua ditanggung sama pihak BCA. Kita cuma datang, terus diperiksa dan lain sebagainya. Terus pertanyaan selanjutnya itu untuk tanda tangan kontrak, kalau kita nggak punya buku tabungan BCA atau ekspresi dan NPWP, apa bermasalah? Ya, bermasalah, karena itu termasuk persyaratan yang wajib untuk tanda tangan kontrak. Terus terakhir ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama kalian nih, kalau semisal kita gugur atau kita nggak lanjut ke atau nggak lolos ke tahap selanjutnya, biasanya pihak BCA ini mengabarkan atau tidak sih melalui email atau WhatsApp? Jawaban dari gue itu enggak. Jadi biasanya itu pihak BCA kalau kita sudah gugur di tengah jalan itu dia tidak mengabarkan lebih lanjut kita gugurnya karena apa atau bagaimana selanjutnya. Jadi kalau buat kalian yang masih penasaran ya, mendingan kalian tanya langsung ke pihak BCA yang tertera di setiap undangan yang kalian dapat di email. Di situ kan sudah tertera nomor WhatsApp atau nomor via BCA yang resmi. Nah, itu kalian boleh tanyain aja di situ, tapi pertanyaannya itu cuma di hari kerja aja kalau nggak salah. Nah, itu mendingan kalian tanya di situ, karena gue juga bukan tim rekrutmen dari BCA, jadi gue akan jawab sesuai sama pengalaman gue. Udah sih paling segitu aja cerita gue tentang tanda tangan perjanjian kerja dari program magang bakti BCA kali ini. Semoga kalian gak bosan dengar gue cerita, dan semoga kalian juga gak bosan dengar gue ngomong ini. Buat kalian yang lagi nyari pekerjaan dan juga lagi bingung untuk kuliah tapi kekurangan biaya, mendingan kalian join bareng kita sebagai frontliner dari BCA, dari program magang bakti BCA. Untuk syarat utamanya itu kalian cuman sertain ijazah kalian, ijazah SMA minimal, dan juga rapor semester 5 dan juga 6. Yang lainnya itu hanya syarat pendukung aja, supaya kalian ini yang masih baru lulusan SMA bisa ngerasain ya terjun langsung bekerja sebagai bagian dari bank itu seperti apa, dan ada gambaran dunia kerja profesional itu seperti apa sih. Jadi semisal nanti setelah kita kuliah dan kita benar-benar bekerja di suatu perusahaan besar, kita sudah ada gambarannya sendiri karena kita sudah memiliki pengalaman di program magang bakti BCA kali ini. Dan untuk yang sedang cari kerja di bidang lain juga semoga kalian dimudahkan dan juga dilancarkan segalanya, dipertemukan juga semoga dengan pekerjaan yang sesuai dengan passion dan minat bakat kalian. Untuk yang sedang menunggu kabar juga, semoga segera ada kabar baik secepatnya. Gue tunggu kalian sebagai
mohon banget doanya supaya gue juga dapat mengikuti training dari program magang bakti ini dengan lancar. Semoga juga gue bisa menjalani segala macam rangkaian tes yang ada di training ini. Terima kasih banyak juga udah nyempetin klik video gue, udah dengerin gue cerita, dan juga udah mendengarkan banyak tips and trik dari gue tentang rekrutmen proses magang bakti BCA kali ini. Gue selalu terima kritik, saran, masukan, atau apapun itu di dalam kolom komentar. Atau mungkin kalian yang mau request video selanjutnya tentang program magang bakti ataupun tentang hal lain, gue juga terima request dari kalian. Nanti kalian klik aja di kolom komentar di bawah. Seperti biasa ya, gue juga akan sertain tips dan juga trik yang gue lakuin semasa gue perjanjian kerja ini yang belum gue sempat omongin, mungkin karena gue lupa dan gak kesebut di dalam video. Itu akan gue sertain juga di dalam kolom description box. Nanti kalian sering-sering cek aja di kolom description box, nanti mungkin akan gue update terus hal-hal apa aja yang harus kalian lakuin. Dan untuk yang mau tahu nih tentang video part 1 dan juga part 2 itu gue ngebahas tentang apa aja sih, nanti gue akan sertakan link videonya juga di dalam kolom description box. Nanti kalian cek aja di sana. Thank you so much for watching video part 1, part 2, dan part terakhir ini. Amanda signing off. Terima kasih banyak sekali lagi. See you di video selanjutnya sesuai request kalian. Bye bye.